Takjub dengan dukungan dan supporter Indonesia, John Herdman dan keluarga merasa betah di Jakarta, tapi soroti banjir dan juga kemacetan yang ada di mana-mana. John Herdman, "Saya senang di sini, tapi kok di sini banjir dan macet ya?" Bayangkan, seorang pelatih asing yang sudah malang melintang di dunia sepak bola, melatih di berbagai negara, akhirnya datang ke Indonesia. Awalnya mungkin biasa saja, tidak berekspektasi terlalu tinggi. Tapi ternyata, setelah benar-benar tinggal dan menjalani kehidupan di Jakarta, John Herdman justru dibuat takjub. Hal pertama yang paling membuat dia kaget adalah dukungan supporter Indonesia. Menurut Herdman, atmosfer sepak bola di Indonesia itu berbeda. Bukan hanya ramai di stadion, tapi juga hidup di luar stadion. Orang-orang menyapa, memberi semangat, bahkan sekedar tersenyum ketika tahu dia adalah pelatih timnas. Buat Herdman, ini bukan hal sepele. Di banyak negara, sepak bola memang populer, tapi tidak selalu sedekat ini dengan masyarakat. Di Indonesia, sepak bola terasa seperti milik semua orang, dan itulah yang langsung membuat dia jatuh hati. Yang menarik, bukan cuma John Herdman yang merasakan hal ini, tapi juga keluarganya. Istri dan anak-anaknya mulai merasa nyaman tinggal di Jakarta. Mereka mencoba hidup normal, jalan-jalan, pergi makan, dan berinteraksi dengan warga sekitar. Herdman melihat satu hal yang menurut dia sangat khas Indonesia, yaitu keramahan. Orang-orang ramah tanpa pamrih, tidak memaksa, tidak berlebihan, tapi hangat. Ini membuat keluarganya merasa aman dan diterima. Dia bahkan pernah mengatakan, kalau keluarga nyaman, maka pekerjaan juga akan jauh lebih fokus. Dan sejauh ini, Indonesia memberi rasa nyaman itu. Namun Herdman juga tipe orang yang jujur. Dia tidak hanya melihat sisi indah Jakarta. Ada dua hal besar yang langsung dia soroti sejak tinggal di sini, yaitu banjir dan kemacetan. Soal banjir, Herdman benar-benar heran. Di satu sisi, Jakarta adalah kota besar, gedung tinggi di mana-mana, pusat perbelanjaan modern, stadion megah, dan berbagai infrastruktur canggih. Tapi di sisi lain, saat hujan deras turun, banjir masih terjadi. Dia sempat bertanya dengan nada heran, "Saya senang di sini, tapi kok bisa banjir ya?" Bukan untuk merendahkan, tapi murni rasa penasaran orang luar yang melihat kontras besar antara kemajuan kota dan masalah klasik yang masih ada. Menurut Herdman, dari sudut pandang orang asing, Indonesia terlihat seperti negara yang sedang berkembang sangat cepat. Tapi ketika tinggal langsung, barulah terlihat bahwa masih ada pekerjaan rumah besar yang harus diselesaikan. Kemudian soal kemacetan. Ini juga jadi pengalaman yang sangat membekas. Perjalanan yang jaraknya tidak terlalu jauh bisa memakan waktu sangat lama. Buat orang yang terbiasa dengan jadwal ketat, kemacetan Jakarta jelas jadi tantangan. Tapi menariknya, Herdman tidak menyampaikan ini dengan keluhan keras. Dia tidak marah, tidak menyalahkan. Justru sering disampaikan dengan nada heran, bahkan kadang sambil bercanda. Seolah dia ingin bilang, "Saya betah, saya suka di sini, tapi ini memang realita yang harus dijalani." Seiring waktu, Herdman dan keluarganya mulai beradaptasi. Mereka belajar satu hal penting hidup di Jakarta, yaitu kesabaran. Di sini, hidup tidak bisa selalu terburu-buru, harus pandai menyesuaikan diri. Istri Herdman awalnya kaget dengan ramainya Jakarta, tapi lama-kelamaan justru terbiasa. Mereka mulai menikmati ritme hidup yang berbeda, tidak terlalu kaku, tapi penuh interaksi. Soal makanan, Herdman dan keluarganya juga mulai jatuh cinta, dari makanan sederhana sampai makanan khas daerah. Buat mereka, makan di Indonesia bukan cuma soal rasa, tapi suasana, duduk bersama, ramai, dan penuh kehangatan. Herdman pernah bilang, di beberapa negara maju, hidup terasa terlalu cepat dan dingin. Semua teratur, tapi kurang interaksi. Sementara di Indonesia, meski macet dan ramai, orang-orangnya hangat dan bersahabat.
Kita kembali ke soal supporter. Herdman benar-benar kagum dengan fanatisme pendukung timnas Indonesia. Menurut dia, di beberapa negara, stadion hanya penuh saat tim menang. Tapi di Indonesia, menang atau kalah, supporter tetap datang dan bernyanyi. Ini adalah energi besar, energi yang bisa mengangkat mental pemain. Herdman percaya, dukungan seperti ini adalah modal utama untuk membangun tim kuat. Namun dia juga paham, dukungan besar harus dibarengi kesabaran. Harapan supporter Indonesia sangat tinggi. Itu wajar, tapi proses tidak bisa instan. Sepak bola butuh waktu. Soal banjir, setelah tinggal lebih lama, Herdman mulai memahami bahwa ini bukan masalah sederhana. Ini soal perencanaan kota, sejarah, dan banyak faktor lain. Hampir semua kota besar di dunia punya masalah masing-masing. Ada kota yang kriminalitasnya tinggi, ada yang biaya hidupnya mahal, ada yang macet parah. Jakarta punya tantangan sendiri, dan itu tidak membuat kota ini jadi buruk. Yang membuat Herdman tetap optimis adalah masyarakatnya. Meski banjir dan macet, Indonesia tetap bekerja, tetap tersenyum, dan tetap punya semangat. Kemacetan akhirnya jadi bagian dari rutinitas. Herdman menyesuaikan jadwal, berangkat lebih awal, pulang lebih malam. Bahkan, dia memanfaatkan waktu di mobil untuk berpikir, menyusun strategi, dan refleksi. Menurut Herdman, macet memang melelahkan, tapi memberi waktu untuk merenung. Dan seringkali, ide-ide terbaik justru muncul di tengah kemacetan. Pada akhirnya, Herdman melihat Jakarta apa adanya. Kota yang belum sempurna, tapi penuh potensi. Kota dengan masalah besar, tapi juga hati yang besar. Buat Herdman, betah itu bukan berarti tanpa keluhan. Betah itu ketika kita menerima kelebihan dan kekurangan. Dan sejauh ini, Indonesia memberi lebih banyak hal positif dibanding negatif. Dia datang bukan untuk mengubah Indonesia dalam semalam, tapi menjadi bagian dari perjalanan panjang. Sepak bola, seperti kota ini, butuh proses, kesabaran, dan kebersamaan. Mungkin itu sebabnya Herdman bisa berkata dengan jujur, "Saya senang di sini." Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Karena di balik banjir dan macet, Indonesia memberi sesuatu yang tidak bisa dibeli, yaitu rasa diterima dan rasa memiliki. Dan buat seorang pelatih asing, itu adalah modal terbesar untuk membangun mimpi bersama Indonesia.